Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Manajemen Strategi yang dinaungi oleh dosen kita Bapak Muhammad Fauzan SEI MM ingin menampilkan podcast hasil kerja kami dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah semester ini pada jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kami kali ini, kami akan berbagi tips untuk menghadapi persaingan pada bisnis. Nah, bagi kalian nih yang ingin atau baru memulai bisnis, wajib banget simak video kita sampai habis ya. Strategi yang pertama, tidak menjatuhkan pesaing. Jika seorang pelanggan memancing Anda untuk mengungkapkan kejelekan dari pesaing Anda, usahakan jangan ikut membantu. Jawablah dengan ucapan yang sopan, asalkan jangan cuek atau terkesan tidak peduli dengan curahan hati pelanggan. Atau poin ini bisa kita sebut, naiklah tanpa menjatuhkan. Cara mengetahui pergerakan pesaing bisnis. Yang pertama, jadilah konsumen bayangan. Menjadi konsumen bayangan adalah salah satu cara yang cukup efektif dalam mengetahui pergerakan pesaing bisnis. Dengan cara ini, kita bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai pesaing bisnis kita. Yang kedua, bookmark website atau media promosi pesaing Anda. Menandai situs atau blog yang dimiliki oleh pesaing bisnis tak jadi masalah. Ini akan membantu kita untuk terus update mengenai informasi terbaru seputar bisnis yang sedang dijalankan oleh kompetitor pesaing kita. Akan tetapi berhati-hatilah jangan sampai kita menjadi plagiator dari bisnis mereka, sebab hal ini nantinya akan berkaitan dengan kredibilitas kita dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, follow sosial media kompetitor. Tak ada salahnya kita bersilaturahmi melalui sosial media dengan kompetitor kita. Saling sapa menyapa di sosial media sangatlah baik. Yang keempat, bangun forum bisnis. Membangun forum sangatlah membantu kita dalam menjalankan suatu bisnis, karena dengan forum kita akan lebih tahu info terbaru apa yang sedang bergerak di pasaran saat ini. Yang kelima, apa yang ada di pasar adalah solusi. Mendapatkan solusi mengenai pergerakan pasar sangatlah gampang. Melihat dengan rinci tentang apa saja yang sedang konsumen potensial bicarakan adalah jurus jitu yang sebaiknya dilakukan. 3. Kenali kebiasaan konsumen. Yang pertama, membandingkan kualitas produk dari review di internet. Sebagian besar konsumen Indonesia akan lebih dahulu mencari tahu kualitas dari produk yang dibutuhkan dari review yang ada di internet. Oleh karena itu, untuk bisa lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor, pastikan Anda selalu memberikan kualitas produk dan layanan terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, utamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Di era digital seperti saat ini, harga murah tidak lagi menjadi satu-satunya daya tarik pelanggan. Sebagian besar justru lebih memilih harga produk yang lebih mahal, namun tentunya dengan kualitas dan layanan yang jauh lebih baik. Yang ketiga, menyukai personalisasi. Tentu saja masing-masing pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda terhadap produk dan layanan yang ada diberikan. Kondisi inilah yang membuat produk atau layanan yang telah dipersonalisasi. Yang keempat, tidak ingin tertinggal atau hype. Tertinggal itu hype, tren. Satu lagi, perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital, yaitu mereka tidak ingin tertinggal hype atau segala sesuatu sedang menjadi trending topik. Tips keempat, pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Nah, dengan cara ini kamu bisa mengetahui kelebihan apa yang dimiliki oleh pesaing kamu dan memanfaatkan kelemahan pesaing sebagai peluang untuk memenangkan persaingan pasar. Ciptakan produk yang tidak diciptakan pesaing kamu atau berikan pelayanan yang tidak disediakan oleh pesaing kamu. Sebab dengan menawarkan apa yang tidak dimiliki pesaing, maka peluang kamu untuk memenangkan pasar semakin terbuka. Gak ada salahnya kan kamu sering-sering jajan ke tempat yang mirip dengan usaha kamu. Cari tahu apa yang bisa kamu pelajari dari mereka. Tapi hindari menjiplak ya. Ingat, hindari menjiplak. ATM boleh. Kalian tahu gak ATM itu apa? ATM itu adalah singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Yang namanya jiplak itu tidak akan berkah guys. Kamu harus jadi versi terbaik tanpa jadi orang jahat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Dengan ATM pokoknya tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan. Setuju nggak? Yang kelima yaitu cari mitra usaha. Mitra usaha bisa diartikan hubungan kerjasama antara perusahaan kecil dengan perusahaan yang lebih besar dengan mempertimbangkan segala keuntungan dan kebutuhan. Mitra usaha berguna untuk menanam modal di usaha kita, atau dengan kata lain menjalin kerjasama dengan perusahaan yang berkaitan dengan kamu, dan kamu juga bisa menekan biaya iklan produk usaha kamu.
Optimasi pasar untuk menghindari pesaing usaha. Pada dasarnya, kondisi pasar saat ini sudah mulai sesak, sehingga hanya ada sedikit ruang saja bagi para pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi usaha. Banyaknya jenis usaha, baik usaha yang sudah lama berdiri maupun usaha yang baru, tentu semakin mempersempit ruang dan gerak sebuah bisnis. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu hal yang menarik dan bisa menimbulkan kesan tersendiri bagi masyarakat. Sesuatu yang unik pada sebuah produk tertentu akan menimbulkan kesan tersendiri bagi masyarakat, sehingga produk ini akan selalu diingat. Dengan adanya produk tertentu, maka usaha yang dijalankan bisa semakin membangun pasar. Bahkan menjangkau pelanggan di suatu pasar juga bisa dilakukan dengan semakin mudah. Kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani. Berucap dan berperilaku jujur merupakan suatu sikap menghargai orang-orang di lingkungan sekitar Anda sekaligus pada diri sendiri. Pengertian jujur adalah mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Sikap jujur merupakan perilaku yang didorong oleh hati nurani. Saat ini persaingan bisnis memang semakin ketat sehingga harus dihadapi dengan cara yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Adanya pesaing atau kompetitor dalam sebuah bisnis merupakan hal yang normal. Yang perlu dilakukan dalam memenangkan persaingan adalah berpikir dan melakukan strategi khusus agar konsumen dapat beralih menggunakan produk Anda ketimbang kompetitor. Sebelum mengetahui beberapa hal penting yang dilakukan dalam mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan menang dari kompetitor, sebaiknya Anda memahami tentang istilah strategi bisnis terlebih dahulu. Ada 5 strategi efektif yang diterapkan agar bisnis yang digeluti dapat berkembang, yaitu 1. Strategi pertumbuhan. Growth strategi berarti secara konstan memperkenalkan fitur baru dari produk. 2. Strategi diferensi produk. Strategi diferensi produk adalah salah satu strategi dalam bisnis yang paling efektif untuk UMKM. 3. Strategi harga. Strategi harga seringkali meliputi pemberlakuan harga produk yang lebih tinggi dibanding kompetitor, terutama ketika ada fase pengenalan produk. 4. Strategi akuisasi. Strategi bisnis akuisasi artinya membeli salah satu perusahaan atau lini produk tambahan dari produk yang sudah ada. 5. Strategi konten. Di era digital yang semakin canggih, strategi konten merupakan strategi bisnis efektif yang wajib dikembangkan secara matang dan diimplementasikan dengan benar. Sekian tips dari kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kritik dan saran, boleh disampaikan pada kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.